Pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan 9,9 juta penduduk usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia yang tidak beraktivitas produktif dari total 44,47 juta anak muda berusia 15 hingga 24 tahun di tahun 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 9,9 juta anak muda usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia tanpa kegiatan atau Youth Not in Education, Employment and Training. Angka tersebut dari total 44,47 juta anak muda usia 15 hingga 24 tahun atau sekitar 22,25% pada Agustus 2023. BPS mendefinisikan NEET sebagai penduduk usia 15 hingga 24 tahun yang berada di luar sistem pendidikan, tidak sedang bekerja dan tidak sedang berpartisipasi dalam pelatihan. Hal tersebut menggambarkan adanya tenaga kerja potensial yang tidak diberdayakan. Faisal mengatakan saat ini sektor yang paling banyak menciptakan lapangan pekerjaan seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian justru melambat. Sementara sektor jasa tertentu mencatatkan pertumbuhan signifikan. Jumlah penganggur pada masa pandemi kita tahu mengalami peningkatan. Ya, ini terjadi pada semua golongan usia, bukan cuma 15 sampai 24 tahun, tapi juga yang lebih tua daripada itu, ya, lebih senior. Nah, ketika pandemi sudah terlewati, sebetulnya di tahun 2021 itu hampir semua kategori usia ini mengalami penurunan jumlah penganggurannya. Nah, yang menarik adalah di tahun 2022, ternyata untuk usia 15 sampai 24 tahun, jumlah pengangguran terbukanya meningkat kembali. Yang meningkatnya sebesar 25%. Ini tidak terjadi pada kelompok usia yang lain, ya, yang di atas 24 tahun. Itu tidak terjadi. Ini yang menarik, ya. Nah, jadi memang kita ada permasalahan sekarang bukan hanya jumlah penganggurannya, ya, tapi juga adalah ternyata ada tren peningkatan pengangguran di usia muda. Nah, mereka ini banyak diantaranya yang di usia muda ini yang sebetulnya educated. Mereka juga punya pendidikan yang relatif tinggi. Nah, di antara mereka ada yang tidak kebagian bekerja, ada juga yang memilih untuk tidak bekerja yang sebutkan tadi, ya, yang bukan angkatan kerja. Nah, tapi yang mencari kerja ini juga ada permasalahan-permasalahan yang kaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Tingginya angka pengangguran di kalangan Gen Z yang mencapai 9,9 juta jiwa menurut BPS menjadi tantangan yang besar bagi Indonesia. Beberapa permasalahan yang mengakibatkan banyaknya pengangguran tersebut diantaranya yaitu yang pertama, adanya tenaga kerja potensial yang tidak diberdayakan yang merujuk pada individu yang memiliki kemampuan, keahlian, dan pendidikan yang memadai untuk bekerja, tetapi tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakan potensi mereka secara optimal. Yang kedua yaitu adanya tren peningkatan pengangguran di usia muda yang merujuk pada semakin banyaknya individu muda yang tidak memiliki pekerjaan. Yang ketiga yaitu pencipta lapangan kerja yang melambat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan teknologi yang mungkin menggantikan manusia dalam beberapa pekerjaan. Yang keempat yaitu sektor manufaktur, perdagangan, dan pertanian yang mulai melambat. Hal ini bisa disebabkan oleh penyebab perubahan permintaan global, peningkatan biaya produksi, kurangnya inovasi, serta tantangan perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah dan upaya untuk mengatasi tingginya angka pengangguran di kalangan Gen Z. Yang pertama ada program pelatihan kerja. Prakerja. Program ini merupakan program semi bansos yang menyediakan pelatihan vokasi dan soft skill bagi angkatan kerja muda. Yang kedua ada Balai Latihan Kerja atau BLK, yaitu program yang menyediakan pelatihan kerja di berbagai bidang keahlian seperti teknik, manufaktur, dan administrasi untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja. Yang kedua ada informasi pasar kerja. Yang pertama ada job fair, yaitu membantu Gen Z untuk menemukan peluang kerja yang sesuai. Job fair yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu ada job fair Kemenaker, yang kedua ada job fair di Senaker di berbagai wilayah, yang ketiga ada job fair yang diadakan oleh BUMN. BUMN mengadakan job fair untuk mencari talenta-talenta yang terbaik. Yang kedua ada portal lowongan kerja online, contohnya seperti Career Hub.
sebuah platform lowongan kerja online yang berfokus pada pengembangan karir, menawarkan berbagai fitur-fitur seperti tes minat bakat, konsultasi karir, dan pelatihan online. Pencari kerja dapat membuat profil untuk melamar pekerjaan, yaitu secara online. Upaya yang ketiga yaitu penguatan pendidikan kewirausahaan. Terdapat tiga proses. Yang pertama yaitu program inkubasi bisnis, seperti memberikan dukungan dan pendampingan bagi calon wirausahawan untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka. Yang kedua, akses permodalan, seperti menyediakan akses permodalan yang mudah dan terjangkau bagi UMKM. Yang terakhir yaitu pembinaan dan pelatihan, yaitu memberikan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas wirausahawan. Upaya yang terakhir yaitu pengembangan startup dan UMKM. Pada upaya ini terdapat beberapa inisiatif seperti bantuan insentif pemerintah atau BIP. Programnya yaitu pemerintah menyediakan dana hibah yang dapat digunakan untuk modal kerja, pembelian peralatan, dan pengembangan produk. Yang kedua yaitu kredit usaha rakyat atau KUR. Programnya yaitu menawarkan pinjaman dengan bunga rendah dan syarat yang lebih mudah dibandingkan pinjaman komersial biasa. Yang ketiga yaitu digitalisasi UMKM. Programnya yaitu seperti UMKM Go Digital, membantu pelaku usaha untuk masuk ke e-commerce dan memanfaatkan teknologi digital dalam operasional bisnis. Kebijakan dan saran yang diupayakan oleh pemerintah melalui program pelatihan kerja seperti Prakerja dan Balai Latihan Kerja atau BLK bisa dianggap tepat, tetapi ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan untuk memastikan keberhasilannya. Yang pertama, program Prakerja. Prakerja fokus pada angkatan kerja muda yang merupakan kelompok dengan potensi besar namun seringkali membutuhkan dukungan untuk memasuki pasar kerja. Program ini adalah kombinasi pelatihan vokasi dan soft skill untuk mempersiapkan peserta dalam berbagai aspek pekerjaan termasuk kemampuan teknis dan interpersonal. Namun, pemerintah perlu memperbarui relevansi pelatihan agar relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis. Yang kedua, program Balai Latihan Kerja atau BLK. Program ini menyediakan pelatihan di berbagai bidang, memungkinkan peserta untuk memilih pelatihan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan industri. Selain itu, program ini fokus pada peningkatan keterampilan teknis sesuai dengan kebutuhan industri lokal, dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Namun, pemerintah perlu bekerja sama dengan industri untuk memastikan pelatihan yang diberikan relevan dan bisa langsung diterapkan dalam pekerjaan nyata. Yang kedua, informasi pasar kerja, job fair. Pemerintah Indonesia menyelenggarakan berbagai job fair secara berkala untuk membantu Gen Z dan pencari pekerja lainnya menemukan peluang pekerjaan yang sesuai. Job fair ini biasanya diadakan di berbagai kota di seluruh Indonesia, dilakukan oleh berbagai perusahaan dari berbagai sektor industri. Beberapa job fair yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu 1. Job fair Kemnaker, layaknya job fair atau bursa kerja. Kemnaker merupakan layanan yang mempertemukan antara pencari pekerja dan pemberi pekerjaan. Yang kedua, job fair Disnaker yang ada di setiap daerah. Yang ketiga, job fair yang diadakan oleh BUMN. Banyaknya BUMN yang menyelenggarakan job fair untuk mencari talenta-talenta terbaik. Upaya pemerintah dalam penguatan pendidikan kewirausahaan merupakan upaya yang tepat untuk mengurangi angka pengangguran dikarenakan beberapa hal, yaitu yang pertama, dapat mendorong berdirinya usaha baru. Pendidikan kewirausahaan dapat mempersiapkan individu untuk memulai bisnis mereka, sehingga akan ada lebih banyak lapangan kerja yang diciptakan. Yang kedua, yaitu meningkatkan keterampilan kerja. Dengan melalui pelatihan dalam kewirausahaan, tidak hanya mengajarkan bagaimana memulai bisnis, tetapi juga keterampilan manajer, keuangan, dan pemasaran, sehingga generasi muda lebih siap untuk menghadapi berbagai peran di dunia kerja. Yang ketiga, yaitu inovasi dalam pertumbuhan ekonomi. Melalui bisnis baru dan ide-ide kreatif, mereka dapat menciptakan permintaan baru, menciptakan pasar yang lebih luas, dan meningkatkan kesempatan kerja. Di sini pemerintah perlu mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan dengan kebijakan lain yang mendukung pengembangan bisnis dan memastikan akses modal
serta sumber daya bagi wirausaha tersebut. Dengan demikian, penguatan pendidikan kewirausahaan dapat berkontribusi secara signifikan untuk mengurangi angka pengangguran dalam jangka panjang. 3. Program digitalisasi seperti UMKM Go Digital untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar. Inisiatif-inisiatif penting dalam meningkatkan kapasitas dan kontribusi ekonomi sektor UMKM Indonesia. Karena inisiatif-inisiatif tersebut telah diimplementasikan, dijalankan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari strategi untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM dan strategi yang krusial dalam menyerap tenaga kerja dan memacu ekonomi lokal. Banyaknya angka pengangguran di kalangan Gen Z menjadi tantangan yang besar bagi Indonesia. Terdapat permasalahan dan upaya pemerintah yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi. Upaya pemerintah yang paling efektif yaitu pengembangan startup dan UMKM. Karena UMKM dan startup dapat menyerap banyak tenaga kerja termasuk Gen Z. UMKM juga mendorong ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja. Startup membawa inovasi teknologi baru yang menarik bagi Gen Z. Dukungan finansial dan digitalisasi seperti program PUP, KUR, dan digitalisasi memberikan akses modal dan teknologi, mendorong pertumbuhan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Dengan mendukung UMKM dan startup, pemerintah dapat menciptakan lebih banyak tenaga kerja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.